Kalurahan Semugi, Kapanewon Rongkop, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah yang tidak pernah kami dengar, kini berubah menjadi lembar pertama dari kisah yang akan kami kenang seumur hidup. Kami datang sebagai orang asing, tapi kami pulang membawa keluarga. 1 bulan, hanya 30 hari, namun cukup untuk menanam akar yang dalam. Di sanalah kami belajar, bukan dari buku, bukan dari layar proyektor di ruang kuliah yang dingin, melainkan dari tanah merah yang menempel di sandal, dari suara ayam yang membangunkan pagi, dari tawa anak-anak yang berlarian menyambut kami setiap sore. Ngerombo mengajarkan kami arti sederhana dari kata menerima. Bukan hanya menerima kehadiran kami sebagai tamu, tetapi merangkul kami sebagai bagian dari rumah mereka sendiri. Padahal baru kemarin kami bertegur sapa untuk pertama kalinya. Padahal nama kami pun belum sepenuhnya mereka hafal. Namun kehangatan tak pernah menunggu waktu lama untuk tumbuh. Ia hadir dalam secakir teh yang disodorkan tanpa diminta, dalam teh yang selalu ditambah meski kami sudah berkata cukup, atau yang sering kami dengar dengan sebutan jok. Kata-kata tersebut memang terdengar sederhana, namun menghangatkan dada. Kami belajar bermain di sini bersama anak-anak yang matanya berbinar setiap kali kami datang untuk bermain, menonton bersama, dan berbagi cerita. Bermain bersama warga yang mengajak kami turun ke ladang, memetik hasil bumi dengan tangan sendiri, merasakan lelah yang berbeda. Lelah yang membuahkan rasa syukur, bukan sekadar rasa penat. Dan kami belajar membentuk diri, bukan dengan cetakan yang kaku, tetapi dengan proses yang perlahan-lahan menempa kami menjadi pribadi yang lebih utuh. Di sini, kami belajar sabar ketika rencana tak berjalan sesuai harapan. Kami belajar rendah hati ketika ilmu yang kami bawa dari kampus ternyata tak selalu cukup untuk memahami kearifan yang telah hidup di tanah ini jauh sebelum kami lahir. Ada pelajaran yang tak pernah tertulis di silabus manapun. Bagaimana ketulusan tak butuh alasan. Bagaimana kekeluargaan bisa tumbuh dari perjumpaan yang singkat. Bagaimana rumah bukan soal seberapa lama kita tinggal, melainkan seberapa dalam hati yang ditinggalkan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Saroyo, dukuh di Padukuhan Ngerombo, Kalurahan Semugi, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk wilayah Dusun Ngerombo ini berada di perbatasan sebelah selatan Padukuhan Semugi, sebelah barat Padukuhan Pucanganom, sebelah utara Padukuhan Gandu, dan sebelah timur Padukuhan Karangwitan. Untuk Ngerombo sendiri terdiri dari 69 kakak, di antaranya 129 laki-laki dan 130 perempuan. Untuk total jiwanya ada 259 jiwa. Kesan pertama ketemu anak-anak KKN yang sekarang ini masa observasi, ya begitu senang karena setelah perkenalan ternyata bukan hanya di daerah sini saja, ternyata dari jauh-jauh, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jambi, ada yang dari Papua, dan wilayah Jogja sendiri juga ada. Kemudian Jakarta, yang tadinya belum pernah bertemu, terus bertemu, ya kita merasa bahagialah, tambah saudara. Walaupun asing, kami dijamu begitu hangat oleh warga sekitar. Kami diberikan tempat yang begitu layak untuk kami tinggali. Disinilah tempat kami untuk berkumpul, berbincang, berbagi cerita dan tawa.
di kediaman Pak Sugiman dan Ibu Mesiem yang sudah kami anggap sebagai orang tua kami di Ngerombo. Saya selaku perwakilan warga masyarakat, bisa disebut Pak RT, nama saya Bapak Sugiman dari Dusun Ngerombo Semugih Rongkop Gunung Kidul. Nama saya Mesiem, Dusun Ngerombo, Kelurahan Semugih. Ibu itu paling suka tuh keramaian, ketawaan, sama apa? Sama ibu ramah. Kalau masak-masak bisa ngobrol, bisa ngobrol sama ibu. Itu saya tak kenangin tuh. Kesannya sangat menyenangkan dan juga sangat membantu, karena yang tadinya untuk ilmu di bidang pembukuan misalnya, di berbagai macam kas-kas padukuan dibimbing untuk memakai Excel, dan begitu juga pengetahuan tentang pertanian, teknik pertanian untuk alat controlling perairan dan juga PJU. Jadi sangat membantu. Untuk momen ini teman-teman KKN saat di Ngerombo yang paling terkesan atau yang teringat itu dikala kerja bakti bersama, pelebaran jalan waktu di sana di RT 2 dan RT 1, yaitu ikut andil dalam kerja bakti. Ada yang ngangkat ember, ada yang ngambil air, ada yang menyediakan minuman dan lain-lain. Itu yang menurut saya itu teringat terus itu. Terus itu waktu mendirikan PJU itu juga kekompakannya luar biasa. Itu selalu teringat. Kini, ketika waktu mengharuskan kami melangkah pergi, yang tertinggal bukan hanya jejak kaki di tanah Ngerombo, tetapi juga sepotong hati yang kami titipkan di sana. Dan yang kami bawa pulang bukan hanya kenangan, melainkan keluarga baru yang akan selalu kami rindukan dimanapun kami berada. Setelah nanti usai di Padukan Ngerombo, tugas KKN usai, pesan yang saya sampaikan ya untuk teman-teman KKN ini agar selalu rendah hati, jaga kekompakan dimanapun Anda berada, karena di situ bumi dipijak, langit selalu dijunjung. Begitu pepatahnya. Dan jangan lupa setelah nanti sukses yang di waktu mendatang, jangan lupa untuk ingat kepada Paduan Ngerombo. Mudah-mudahan ke depan kalian semua sukses, tercapai apa yang kalian cita-citakan. Mudah-mudahan KKN Mas di sini bisa selesai, bisa benar-benar KKN-nya bisa sukses. Nantinya seandainya mau melanjutkan mencari sekarang S1, S2, S3, mudah-mudahan kami mengucapkan doa apa yang dicita-citakan bisa terlaksana. Pesan ibu, kalau udah selesai KKN, apabila mau melanjutkan kuliah lagi sampai S2, S3, aku doain dari sini kalau mau bekerja cari pekerjaan yang bagus. Dingin. Solid. Keluarga, mabur, ramah,
nyaman, asik. Jos. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita. Saya ketua, saya pamit. Saya sekretaris, saya pamit. Kami bendahara, kami pamit. Kami humas, kami pamit. Kami PDD, kami pamit.